Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu nilai atau harga suatu objek. Diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Penilaian proses belajar merupakan penilaian yang menitikberatkan sasaran penilaian pada tingkat pencapaian tujuan pengajaran. Penilaian proses belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, siswa, interaksi guru-siswa, dan keterlaksanaan proses belajar mengajar. Fungsi di dalam proses belajar mengajar yaitu sebagai alat guna mengetahui apakah siswa telah menguasai pengetahuan, nilai, norma, dan keterampilan yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar sebagai sarana dan umpan balik bagi seorang guru, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa, serta untuk laporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Penilaian hasil belajar menurut Sujana mengatakan bahwa penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu siswa dan guru. Dari siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan dengan saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis ranah kognitif, afektif, psikomotor. Sedangkan sisi guru, yaitu hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Ruang lingkup penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama, sikap mencangkup kebiasaan, motivasi, minat, bakat yang meliputi bagaimana sikap peserta didik terhadap guru. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman peserta didik sudah mengetahui dan memahami tugas-tugasnya sebagai warga negara, warga masyarakat, warga sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, kecerdasan meliputi apakah peserta didik sampai taraf tertentu sudah dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelajaran. Yang keempat, perkembangan jasmani meliputi apakah jasmani peserta didik sudah berkembang secara harmonis, apakah peserta didik sudah membiasakan diri hidup sehat seperti olahraga dan sebagainya. Yang kelima, keterampilan ini menjelaskan apakah peserta didik sudah terampil membaca, menulis, dan menghitung, apakah peserta didik sudah terampil menggambar atau olahraga. Selanjutnya yaitu komponen penilaian hasil belajar, yaitu menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 menegaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kemudian masukan instrumental seperti kurikulum, metode pembelajaran, sarana pendidikan sebagai alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Kemudian guru. Yang selanjutnya masukan lingkungan seperti lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan sebagainya. Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan sebagai bagian dari lingkungan sosial. Selanjutnya keluaran atau output. Pendidikan adalah hasil belajar atau prestasi belajar yang merefleksikan seberapa efektif proses belajar mengajar diselenggarakan. Selanjutnya adalah kriteria penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses belajar mengajar memiliki kriteria, yaitu yang pertama itu ada konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum. Kurikulum adalah program belajar mengajar yang telah ditentukan sebagai acuan apa yang seharusnya dilaksanakan. Selanjutnya, keterlaksanaannya oleh guru. Dalam hal ini adalah sejauh mana kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh guru
tanpa mengalami hambatan dan kesulitan yang berarti. Selanjutnya, keterlaksanaannya oleh siswa. Dilihat sejauh mana siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan program yang telah ditentukan guru tanpa mengalami hambatan dan kesulitan yang berarti. Selanjutnya, motivasi belajar siswa. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dalam motivasi belajar yang ditunjukkan para siswa pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Keaktifan para siswa dalam kegiatan belajar. Penilaian proses belajar mengajar terutama adalah melihat sejauh mana keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Keaktifan siswa, interaksi guru dan siswa berkenaan dengan hubungan timbal balik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Terus, kemampuan atau keterampilan guru mengajar. Keterampilan guru mengajar merupakan puncak keahlian guru yang profesional dalam hal bahan pengajaran, komunikasi dengan siswa, metode mengajar, dan lain-lain. Selanjutnya, kualitas hasil belajar yang diperoleh siswa. Salah satu keberhasilan proses belajar mengajar dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah contoh daripada penilaian dalam belajar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.